Guys, jumlah maksimum pinjaman di aplikasi pinjol ini adalah 8 juta rupiah. Jika kamu butuh dana darurat dan ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai. Karena di sini, saya akan memberikan tutorial bagaimana mengajukan pinjaman di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam-meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Secara pidana, aktivitas yang dilakukan pinjol ilegal melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 368 tentang melakukan tindak pemerasan. Tidak hanya itu, aktivitasnya juga melanggar KUHP pasal 335 tentang melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Terakhir, Kominfo menilai aktivitas pinjol ilegal juga melanggar Undang-Undang ITE dan mengancam hak dan perlindungan konsumen. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Adapun aplikasi yang saya rekomendasikan kali ini adalah aplikasi ringan pinjam keamanan. Kita bisa lihat bersama aplikasi ringan pinjam ini telah memiliki 4,5 bintang dari 55.000 ulasan dan telah di-download kurang lebih sebanyak 500.000 kali. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, ini ada sedikit informasi tentang aplikasi ringan pinjam.
Ringan Pinjam berkomitmen untuk memberikan layanan dan pengalaman yang lebih baik kepada para pengguna, sehingga ketika pengguna menggunakan aplikasi Ringan Pinjam dan mengajukan pinjaman, aplikasi Ringan Pinjam ini membutuhkan beberapa informasi seperti informasi pribadi, kontak informasi, informasi keuangan, izin kamera, letak geografis, informasi perangkat, informasi direktori file, penyimpanan, dan daftar aplikasi yang diinstal. Kemudian, selanjutnya kita langsung klik setuju. Di sini kita lihat sudah ada jumlah maksimum pinjaman sebesar 8 juta rupiah. Langsung saja kita klik ajukan sekarang. Nah, setelah itu ada halaman untuk membuat akun. Kita masukkan nomor telepon. Selanjutnya kita menunggu kode verifikasi yang dikirim ke nomor telepon tadi. Kemudian klik izinkan. Selanjutnya kita membuat kata sandi 8-16 karakter. Setelah itu kita klik kirim. Nah, ini muncul lagi tampilan jumlah maksimum 8 juta. Kemudian izinkan Ringan Pinjam mengakses lokasi perangkat ini saat aplikasi digunakan. Kemudian izinkan, klik izinkan semua, mengakses foto dan media di perangkat ini izinkan. Nah, setelah itu muncul verifikasi wajah. Nah, verifikasi wajah ini kita klik aja saat aplikasi digunakan. Setelah verifikasi wajah, kita diminta untuk mengupload halaman depan kartu identitas kita. Dan pastikan nomor dan nama sesuai dengan KTP yang kita upload. Setelah itu kita diminta untuk bersuap foto sambil memegang KTP dan klik lanjut. Kemudian muncul pop-up konfirmasi informasi KTP. Pastikan sudah sesuai nama di KTP dan nomor KTP. Kemudian klik yakin. Setelah itu isi nama bank dan nomor rekening bank. Kemudian klik lanjut. Kemudian muncul pop-up konfirmasi informasi bank. Pastikan info bank tepat agar dana dicairkan dengan benar. Kemudian klik yakin dan klik lanjut. Nah, teman-teman, silakan pilih jumlah pinjaman yang Anda inginkan dan ajukan sekarang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.